Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat, yang ikhwannya nggak ada suaranya nih, yang remaja-remajanya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kun wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa qala innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Teman-teman sekalian yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Dedi Suwartono, yang kami hormati Ketua Bidang Remaja Masjid Al-Ikhlas Bang Fandi beserta sekretarisnya Bang Eko, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas di bidang Ziswaf Bapak Joko Sarwono, yang kami hormati MC Mas Ustadz Amar, dan juga Humas dari Humas Masjid Al-Ikhlas Bang Ferdi, dan yang kami cintai serta kami banggakan para remaja-remaja dan remaji-remaji. Oh, tuh ada istilah baru, remaji. Para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek, yang mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, para remaja, remaji, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini pertemuan kita yang perdana. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita semua bisa berkumpul di malam yang berbahagia ini di tempat yang kita cintai, di Masjid Al-Ikhlas, yang semoga masjid ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis ilmu dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, termasuk para pemuda-pemudi ya di masjid ini, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi bagian dari amal soleh yang kalian lakukan yang diterima oleh Allah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini, sebagai qudwah kita, sebagai uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan nama beliau,
jangan lupa untuk membacakan salawat kepada beliau. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyran." Siapapun di antara kalian wahai umatku, ketika dibacakan namaku kemudian dia membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala dan kebaikan sebanyak 10 kebaikan. Jamaah sekalian, para pemuda-pemudi remaja Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mengawali kajian kita pada malam hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua DKM dan Ketua Bidang Remaja, kajian kita akan berlanjut. Jadi bukan hanya ini saja. Sekali pertemuan selesai, kemudian setelah itu bubar, tidak. Tapi insya Allah kajian kita, pertemuan kita akan berlanjut dan kita akan melakukannya setiap 1 bulan 1 kali. Ya. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama mempelajari dan membaca kisah seorang manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Siapakah beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah beliau nanti akan kita pelajari secara berseri, bertahap. Jadi enggak hari ini semua kisah beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat kita pelajari dalam 1 malam. Kalau kita pelajari dalam 1 malam, saya yakin kalian semua ngantuk. Selesainya jam 12 malam, jam 1 pagi. Tapi kita pelajari nanti secara bertahap, berseri. Hari ini untuk pertemuan pertama yang kita pelajari adalah kisah Rasulullah SAW, yaitu kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu menonton sedikit film, ya, yang kita ambil dari YouTube tentang beberapa peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang Amar, Ustadz Amar, boleh dibuka filmnya, didengarkan baik-baik. Karena nanti akan ada pertanyaan dan kuis di akhir kajian kita. Silakan Bang Amar. Bisa? Gak ada suaranya. Diperhatikan baik-baik ya filmnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab dan ayah bernama Abdul Muttalib. Sebagai rahmatan lil alamin, tak heran jika beberapa kejadian istimewa dan mengagumkan turut mengiringi kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum you subscribe, dan jika antum menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan dibagikan kepada orang lain. Ajarnya pasukan Abraham. Penyerangan Abraham dipicu oleh kecemburuannya kepada Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Sambil dinikmati hidangannya. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dimakan aja hidangannya sambil nonton. Perhatikan. Pasukan Abraham bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Raja Abraham kemudian berhenti di tempat yang Allah kehendaki. Saat guru Abraham dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dan tanah yang dibakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas kepada para tentara Abraham. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil
kami di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke Syam, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Pada akhirnya kita melihat Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Damaskus menjadi ibu kota khilafah Bani Umayyah. Beruntuknya istana Kisra. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, kerajaan Kisra bergoncang dahsyat sehingga menentukan 14 bangunan istana yang menyebabkan tempat istirahat raja tergoyah. Seiring dengan kejadian itu, danau sumber bawah sama kebanjiran, sejumlah mata air mengalir sehingga membuat Kisra dan rajanya bingung dan kebingungan. Seorang penasihat raja yang bernama Bildan datang menunjukkan dan menampilkan mimpinya. Pada malam itu ia telah bermimpi melihat seekor unta memimpin sekawanan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris. Ia mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu di tanah Arab. Hingga akhirnya Raja Kisra mengumpulkan tuntutan kepada Ethiopia untuk mencari tahu penyebab kekacauan yang terjadi di kerajaannya. Padanya ahli Majusi, api suci yang dipuja oleh orang Majusi atau Zoroastrianisme di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi kisahkan selalu menyala hingga hampir 1000 tahun lamanya. Akibat kejadian tersebut, banyak orang Majusi yang mengalami krisis iman sehingga memilih untuk menganut agama yang baru. Di kemudian hari banyak orang Majusi yang masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. Jin tak bisa mengintip berita lagi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jin dengan mudahnya mendapatkan kabar dan berita lagi untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Allah meminta lagi dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat dan para api, sehingga mereka tak bisa lagi mendengar. Sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 8-9. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentunya akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Demikian beberapa peristiwa istimewa yang memiliki kelahiran. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat besar terjadi pada saat itu. Ya, tadi sudah dijelaskan di video yang kita tonton. Yang pertama ada peristiwa apa? Penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha ke Ka'bah. Tapi kemudian digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil. Peristiwa ini Allah ceritakan di dalam surat apa? Al-Fil. Ya, jadi Raja Abraha adalah raja yang memimpin di daerah Yaman. Ya, daerah Yaman itu selatannya kota Mekah. Raja Abraha pada saat itu menganut agama Nasrani atau agama Kristen. Dia merasa cemburu. Kenapa banyak orang berbondong-bondong mendatangi Ka'bah? Padahal saat itu Ka'bah bangunan fisiknya itu tidak sebagus seperti mana istana-istana yang dimiliki oleh raja-raja Romawi maupun raja-raja Persia. Tapi kenapa orang berbondong-bondong mendatangi Ka'bah? Maka kemudian Raja Abraha pun berinisiatif untuk apa? Membangun istana yang sangat megah di Yaman. Harapannya supaya masyarakat pada saat itu mendatangi istananya. Tapi ternyata nggak ada satupun yang datang. Dalam kisah disebutkan ada yang datang cuma satu orang, seorang pengembala dari Mekah datang ke istananya Abraha, tapi bukan untuk beribadah di situ. Untuk apa? Mohon maaf, untuk buang hajat.
Selesai buang hajat, dia ketawain Abraha, dia pulang lari. Marah Abraha. Wah, ini udah nggak ada yang datang cuma satu, malah menghina istanaku, buang hajat di sini. Akhirnya timbullah perasaan cemburu dan marah di dalam diri Abraha, sehingga apa? Abraha pun punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil. Seluruh tentara Abraha, tentara bergajah, semuanya mati. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, seperti dedaunan yang dimakan, hancur, enggak tersisa sedikit pun. Kemudian yang kedua, peristiwa ketika kelahiran Rasulullah SAW, apa? Munculnya cahaya dari perut ibundanya Rasulullah, yaitu yang bernama siapa? Aminah. Kemana cahaya itu pergi? Cahaya itu menyinari satu daerah yang dinamakan daerah Syam. Ada yang tahu daerah Syam itu di mana? Daerah Syam itu sekarang meliputi Palestina, kemudian Suriah, Yordania, kemudian mana lagi? Ya, sebagian diambil dijajah oleh Israel. Ya, itu namanya dulu satu tempat namanya daerah Syam. Padahal saat itu Syam dikuasai oleh kerajaan Romawi. Ya, kerajaan Romawi itu kerajaan yang menganut agama Kristen, agama Nasrani. Kenapa cahaya bisa keluar sampai ke daerah Syam? Ternyata ada hikmahnya. Benar. Di beberapa tahun kemudian, Islam pun berhasil masuk ke daerah Syam. Tepatnya di bawah kepemimpinan Khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika Baitul Maqdis dibebaskan, ya, kemudian Syam di bawah diambil ya oleh kaum muslimin dan di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang saat itu terjadi suatu perang yang sangat besar yang dinamakan perang apa? Qadisiyah, di bawah komando sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga apa? Runtuhnya istana Kisra. Ya, runtuhnya istana Kisra di daerah mana? Di daerah Persia. Ya, di daerah Persia. Kalau Persia sekarang itu meliputi Iran dan Irak. Ya, ada yang pernah ke Iran? Ya, ada Iran, ada Irak. Nah, itu dulunya namanya Persia. Runtuh istana Persia. Pada saat itu Raja Persia bermimpi, ya, dia tidur. Kemudian di dalam tidurnya dia mimpi ada rombongan dari Jazirah Arab atau dari tanah Arab yang dipimpin oleh seseorang. Kemudian rombongan tadi melewati, berhasil menyeberangi satu sungai yang ada di daerah Persia yang dinamakan Sungai Tigris. Ya, sungai apa? Tigris. Setelah ditanya oleh ahli nujumnya, ahli tafsir mimpinya, ini maksudnya mimpi saya ini apa, katanya. Diberitahu bahwasanya suatu saat nanti kerajaanmu akan hancur, akan hilang, diambil alih oleh seseorang yang datang dari Jazirah Arab. Kemudian selanjutnya peristiwa yang lain apa? Padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang menyembah api, agama Majusi. Ya, agama Majusi kebanyakan dulu di daerah Persia, daerah Iran dan Irak. Padam apinya. Ini menunjukkan bahwasanya suatu saat nanti agama Majusi akan hilang. Ya, sampai saat ini sudah nggak terlihat lagi agama Majusi. Dan banyak orang yang dulunya menganut agama Majusi kemudian masuk ke dalam agama Islam. Termasuk yang paling terkenal sahabat siapa? Tadi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ya, jadi sahabat Salman ini termasuk sahabat yang memberikan ide kepada Rasulullah untuk membangun apa?
Membangun apa? Parit ketika perang Khandaq. Ya, perang Khandaq atau perang Ahzab, parit di sekeliling kota Madinah. Itu ide dari sahabat Salman Al-Farisi. Dari mana beliau mendapatkan ide itu? Dari asal daerahnya, yaitu daerah Persia. Maka dinamakan Farisi, Persia. Ya. Kemudian selanjutnya, apa peristiwa yang lain? Ya, menandakan kelahiran seorang manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Peristiwa apa lagi? Yang tadi di videoin? Nggak perhatikan, nggak apa-apa. Nanti saya tanya di kuis, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Baik, silakan Bang Amar. Kita buka sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kabar akan lahirnya Nabi Muhammad sudah disampaikan sejak zaman Nabi sebelumnya. Jadi jauh. Beberapa tahun yang silam sebelum Rasulullah lahir, itu kabar itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak di sini jauh bertahun-tahun sebelum kita lahir kabar itu sudah disampaikan oleh orang tua kita kepada orang lain? Ada enggak? Misalnya mamanya Alif bilang sama tetangganya, "Wahai tetanggaku, 3 tahun lagi akan lahir anak saya yang bernama Alif." Begitu? Nggak bakalan, karena nggak tahu. Nggak ada yang tahu akan lahir seorang anak yang bernama Alif, yang bernama Ardan, yang bernama Feros, yang bernama Raihan dan sebagainya. Nggak ada yang tahu. Kecuali ketika ibunya sudah mulai mengandung alias. Tapi kelahiran Rasulullah SAW itu jauh bertahun-tahun sebelumnya sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Tuh artinya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku. Namanya siapa? Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad." Jadi jauh hari di zamannya Nabi Isa. Ada yang tahu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya berapa tahun? Berapa tahun? Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Kurang lebih sekitar 500 tahun. 500 tahun. Baik, 500 tahun sebelum Rasulullah lahir sudah kabar itu sudah diberitahukan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya Bani Israel akan lahir suatu saat nanti seorang Nabi dan seorang Rasul yang Allah utus di akhir zaman sebagai Nabi yang terakhir. Namanya siapa? Ahmad. Tuh. Ini yang pertama. Jadi saking luar biasanya kelahiran Rasulullah sampai jauh-jauh hari Allah sudah kabarkan hal itu. Berbeda dengan kelahiran kita. Kelahiran kita, orang tua kita mengabarkan kepada orang lain setelah lahir. Atau sebelumnya, paling berapa bulan sebelum lahir baru dikabarkan. Tapi Rasulullah tidak. Kemudian yang selanjutnya, tujuan Nabi Muhammad SAW dilahirkan adalah untuk apa? Membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi kalau ditanya, apa tujuan Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini? Tujuannya apa? Membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan inilah tujuan Rasulullah dilahirkan, membawa apa? Rahmat. Apa sih artinya rahmat itu? Teman-teman sekalian, ada yang tahu artinya rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Dan dibuktikan dengan hadirnya Rasulullah di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Beliau membawa kasih sayang kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh umat beliau. Dulu, saya kasih contoh. Sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul,
masyarakat yang ada di kota Mekah, masyarakat jahiliyah, kebiasaan yang mereka lakukan apa? Di antaranya, mohon maaf nih ya, kalau lahir anak perempuan, apa yang mereka lakukan? Dikubur hidup-hidup, bayangkan. Makanya kalian bersyukur nggak lahir zaman jahiliyah ya. Alhamdulillah kalian lahir zaman setelah Rasulullah diutus. Dulu masyarakat jahiliyah itu kalau dapat anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Kenapa? Karena bagi mereka mendapatkan anak perempuan itu adalah sebuah aib. Tahu enggak aib? Ya, satu aib, satu hal yang kurang bagi mereka. Tapi kemudian ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, kebiasaan itu dihilangkan. Justru setelah diutusnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, derajat kaum wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan mana yang lebih utama, seorang ayah atau seorang ibu? Ibu. Sampai ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, man ahsanun nas bihusni sahabati, siapa manusia yang paling harus aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu kamu lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu, sampai 3 kali. Baru setelah itu yang keempat siapa? Abuka, ayah. Diangkat derajat wanita. Kalau dulu wanita zaman jahiliyah dihina, dikubur hidup-hidup, dianggap sebuah aib dan sebagainya. Tapi dengan diutusnya Rasulullah, justru derajat wanita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak kapan Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi? Tahun berapa, tanggal berapa, hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun Gajah. Baik, kita lihat. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW ternyata diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 17. Bahkan Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Mahtum lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi ternyata tanggal 12 itu masih diperselisihkan. Walaupun di telinga kita yang masyhur adalah tanggal 12. Yang jelas semua ulama sepakat Rasulullah lahir itu di hari Senin. Coba Bang Amar buka selanjutnya. Ya. Tuh. Semua ulama sepakat Nabi Muhammad lahirnya pada hari Senin. Berdasarkan satu riwayat yang sahih, ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau suka berpuasa pada hari Senin? Siapa di sini yang kalau hari Senin suka puasa? Angkat tangan. Yang suka puasa hari Senin? Jarang. Yang ahwat siapa? Ayo. Yang hari Seninnya suka puasa siapa? Angkat tangan. Malu. Yang ikhwan, Ardan? Enggak. Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Beliau suka puasa pada hari Senin. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Di antara alasan beliau berpuasa hari Senin, karena pada hari itu beliau dilahirkan. Jadi teman-teman sekalian, semua ulama sepakat Rasulullah lahirnya hari Senin. Adapun tanggalnya terjadi perbedaan. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 17. Walaupun secara masyhur kita kenalnya di tanggal 12 Rabiul Awal.
Kemudian tahun kelahiran beliau dikenal dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah, Ustadz? Karena dulu masyarakat Arab itu mereka belum bisa menentukan tahun. Tahun itu biasanya ditentukan dengan menunjuk satu peristiwa yang besar terjadi pada saat itu. Karena pada saat itu terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Abraha dengan tentara bergajahnya ke kota Makkah, maka tahun itu dinamakan tahun gajah. Ya, tahun gajah. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Tepatnya di mana? Di sebuah rumah yang ada di Syi'ib Bani Hashim. Tahu enggak Syi'ib artinya? Syi'ib itu artinya lembah. Ya, kalau di kota Mekah yang pernah umroh atau haji siapa angkat tangan? Yang pernah umroh? Hah? Torik. Torik siapa? Emang ada torik di sini namanya? Torik siapa? Siapa yang namanya torik? Angkat tangan. Lah tadi ngomongnya torik tadi katanya. Hah? Artis. Wow, ngapain artis? Di kultur di daerah geografi kota Mekah itu biasanya banyak pergunungan. Ini ada gunung, kemudian ada gunung lagi. Nah, antara dua gunung itu dinamakan apa? Lembah. Nah, di kota Mekah ada satu lembah, ya Bang Azam ya. Di kota Mekah ada satu lembah namanya Lembah Bani Hashim. Ya, karena memang orang Arab itu kan mereka tinggalnya itu per kabilah. Kabilah itu per suku. Ada Bani Hashim, ada Bani Adi, ada Bani Hatim, ada Bani apa lagi. Yang jelas gak ada Bani Ardan itu gak ada. Ya. Apalagi Bani Feros gak ada. Ya, karena orang Arab gak ada yang namanya Feros. Ya. Ya. Jadi mereka tinggal itu per kabilah. Rasulullah lahir di sebuah rumah yang ada di kabilah Bani Hashim, ya, lembah Bani Hashim. Ada yang mengatakan Rasulullah lahir di sebuah rumah dekat dengan Bukit Sofa. Tahu Bukit Sofa itu bukit apa? Bukit di mana ibundanya Nabi Ismail, yaitu siapa? Siti Hajar lari untuk mencari air. Ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Kalau sekarang jamaah haji atau jamaah umroh dikenal dengan apa? Sa'i. Ada yang tahu sa'i? Sa'i itu lari kecil atau berjalan antara Sofa ke Marwah. Di dekat Bukit Sofa ada sebuah rumah. Disitulah Rasulullah SAW dilahirkan. Kemudian yang bertindak sebagai bidan, ya, kalau lahir itu pasti kan nggak mungkin lahir sendiri. Oh, ibu kalian kalau lahir sendiri nggak? Nggak kan, pasti ada yang bantuin. Kalau nggak bidan, dokter. Kalau nggak dokter, perawat. Yang penting ada yang bantuin. Pun demikian dengan ibunda Rasulullah Siti Aminah, sama, nggak lahir sendiri. Oh, tiba-tiba keluar sendiri, enggak. Ada yang bantuin. Siapa yang bantuin? Ibunya sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ada yang kenal sahabat Abdurrahman bin Auf? Saudagar kaya raya, sahabat yang paling sahabat yang paling tajir. Saking tajirnya sampai sekarang ini asetnya masih ada. Ya. Jadi kalau orang bilang kaya 7 turunan itu, kalau Abdurrahman bin Auf bukan 7 turunan lagi. Bisa puluhan turunan. Karena saking kayanya. Asetnya masih ada sekarang di Madinah, di Mekah masih ada asetnya. Ya, turunannya sahabat Abdurrahman bin Auf gak usah kerja, tinggal duduk-duduk manis setiap hari dia dikasih duit, ditransfer. Ya. Nih sahabat Abdurrahman bin Auf. Lanjut Ustadz Amar. Biar gak ngantuk Bang. Tadi beberapa peristiwa penting bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad tadi ya. Hancurnya pasukan gajah. Kemudian yang kedua, keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Cahaya tadi menuju ke mana? Ke negeri Syam.
Kemudian runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Kemudian padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Kemudian yang terakhir runtuhnya gereja di Buhairah. Lanjut Bang Amar. Tadi ini sudah. Baik, kisah ringkas kelahiran Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah SAW lahir, ya sama seperti kita, beliau juga lahir juga sama seperti kita dalam keadaan menangis, ya. Kemudian oleh ibunya Rasulullah diserahkan kepada siapa? Kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sama Abdul Muthalib Rasulullah digendong, kemudian dibawa kemana? Ke Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib di Ka'bah? Beliau berdoa kepada Allah sambil mengucapkan rasa syukurnya karena atas kelahiran cucu tercintanya yaitu Rasulullah. Kemudian diberikan nama siapa? Muhammad. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah yang memberikan nama kepada Rasulullah dengan nama Muhammad? Jawabannya, kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Lah, terus bapaknya kemana? Kok kakeknya yang kasih nama? Kan biasa kita yang kasih nama siapa? Bapak kita, ayah kita. Tapi kenapa Rasulullah yang kasih nama kakeknya? Terus bapaknya Rasulullah kemana? Ada yang bisa jawab? Kemana ayahnya Rasulullah? Sudah meninggal. Kapan ayahnya meninggal? Di saat Rasulullah masih berada di dalam kandungan ibunya. Usia berapa bulan? Usia 2 bulan, benar. Ya. Jadi di saat Rasulullah berada di dalam kandungan ibunya usia 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah. Meninggalnya di mana? Di kota Madinah. Tepatnya di satu tempat yang dinamakan di daerah Abwa, kota Madinah. Makanya Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Siapa sini yang ketika lahir sudah dalam keadaan yatim? Ada? Yang saat ini anak yatim siapa? Bang Alif ya? Bukan? Yatim. Selain Alif siapa yang anak yatim? Hah? Fanza mana? Oh, Fanza. Siapa lagi? Yang Ahwat ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Bayangkan Rasulullah lahir sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya udah meninggal dunia. Makanya yang memberikan nama bukan ayahnya tapi kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Nama Muhammad saat itu belum ada satupun orang yang memberikan nama Muhammad. Ketika ditanya, kenapa engkau memberikan nama cucumu dengan nama Muhammad? Apa jawaban Abdul Muthalib? Saya berharap penduduk bumi memujinya. Karena Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Muhammad artinya apa? Terpuji. Ya. Mamas. Muhammad artinya apa, Mamas? Terpuji ya. Kalau mau ikut jangan main ya. Duduk yang anteng ya, Mamas ya. Masya Allah. Baik. Sama temannya itu siapa? Iqbal atau Majid itu. Ya, duduk yang anteng kalau mau ikut ya nak ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW saat itu setelah lahir, beliau disusukan oleh ibundanya Aminah. Setelah Aminah, beliau diserahkan kepada seorang wanita yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Siapakah Suwaibah al-Aslamiyah? Yaitu budak yang dimiliki oleh Abu Lahab. Setelah disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian Rasulullah diserahkan oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya, diserahkan kepada Halimah dan disusukan di daerah yang jauh di tempat terpencil di luar kota Mekah. Silakan Bang Amar lanjut. Ya. Nih, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ingat-ingat, nanti saya tanyakan. Yang pertama, kelahiran Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh
alam. Apa itu artinya rahmat tadi? Kasih sayang. Makanya kita bersyukur sebagai umat Rasulullah ya, Masya Allah. Dengan kelahiran Rasulullah kita mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang kedua, sebagai tanda akan tibanya hari kiamat. Salah satu tanda kecil hari kiamat adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sebagai nikmat bagi umat akhir zaman. Nikmat tidak lahirnya Rasulullah. Nikmat. Ya, jadi nikmat itu bukan hanya makan, minum, tidur, main gadget, bukan hanya itu. Termasuk lahirnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah menjadi nabi dan rasul, itu juga bagian dari nikmat. Kemudian yang selanjutnya, sebagai kabar gembira bagi kita umat manusia. Ya, beda dengan kelahiran kita. Kelahiran kita belum tentu kabar gembira bagi orang lain. Mungkin bagi orang tua kabar gembira, bagi orang lain belum tentu. Tapi kalau kelahiran Rasulullah tidak. Di mana ketika Rasulullah dilahirkan semua umat manusia bergembira. Kemudian yang terakhir, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Baik teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kisah ringkas, cerita ringkas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah di pertemuan akan datang kita akan belajar kisah selanjutnya, yaitu di saat Rasulullah diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian diserahkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Baik, sebelum kita akhiri dan kita tutup, ada beberapa kuis dan pertanyaan yang kami berikan. Bagi yang bisa menjawab ada hadiahnya. Kami pilih 5 ikhwan, 5 akhwat. Hah? Apa? Oh, 9 doang. Ya, 5 ikhwan, 4 akhwat karena akhwatnya dikit. Ya, jadi 4. Baik, yang ikhwan dulu. Pak Joko nanti yang jadi jurinya. Kalau yang angkat tangan duluan, yang dipilih Pak Joko, ya. Saya minta Pak Joko, bukan saya yang milih ya Pak Joko. Sebutkan 2 peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ikhwan, 2 saja, 2. Siapa yang angkat tangan? 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Siapa? Farhan, silakan. Raihan atau Farhan? Oh, Raihan, silakan Raihan. Munculnya cahaya yang ke? Cahaya menuju ke Syam. Yang pertama atau yang kedua? Hah? Penyerangan ke Ka'bah yang dilakukan oleh siapa? Raja Abraha. Baik, Masya Allah. Silakan hadiah. Bang Raihan, silakan diberikan sama ketua bidang remaja. Baik, sekarang yang akhwat. Ya, selang sedih. Ikhwan, akhwat, iwan, akhwat, ikhwan. Yang akhwat, pertanyaan berikutnya. Pada hari dan tanggal berapakah Rasulullah SAW dilahirkan? Ya, yang kacamata tuh. Ya. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Silakan. Yang ikhwan, angkat yang tinggi. Siapakah yang membantu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, benar, ibundanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Silakan Ustaz. Masya Allah. Yang akhwat selanjutnya. Yang akhwat, sebutkan 2 faedah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 faedah dari kelahiran Rasulullah.
atau 2 hikmah? Silakan. Yang bisa jawab angkat tangan 2 saja. Udah, yang lain dulu, yang udah dapat udah biar adil, yang lain dulu. Kalau nggak ada baru kamu boleh lagi. Wah, itu. Ayo, yang awal cepat, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Ayo. Kalau yang awal saya nggak hafal namanya, yang saya tahu tadi yang disebutin ketua bidang tadi sama Mbak Ayu Wulandari. Ya. Ayo. Nggak ada yang jawab. Kalau yang ada jawab boleh kacamata lagi boleh. Wah, malu-malu nih Ahwat. Ya, silakan. Ayo. Ayo. Sebagai rahmat seluruh alam. Terus yang kedua, 2 aja. Sebagai kabar baik untuk umat manusia. Silakan Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Oke, yang ikhwan. Yang ikhwan. Berasal dari manakah Raja Abraha? Ya, silakan Ardan. Salah. Ya, silakan Bang Rito. Yaman, benar. Kayak gimana sih Ardan? Masya Allah. Oke, yang akhwat selanjutnya. Ya. Yang ketiga ya, akhwat. Kalau bisa jangan double. Nah, jadi biar adil, biar rata. Tapi kalau misalnya nggak ada yang jawab, baru boleh double. Ya. Kenapa kelahiran Rasulullah SAW dinamakan tahun gajah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena yang akhwat, bukan ikhwan, akhwat. Yang akhwat. Ayo, kenapa dinamakan tahun gajah? Ayo. Ayo, gak usah malu. Ayo. Nanti yang akhwat dulu. Perang gajah. Berarti gajah berperang dong. Perang gajah. Ayo jawab. Bisa nggak? Kalau nggak ada yang bisa, yang tadi sudah dapat boleh jawab lagi. Kalau nggak ada yang bisa. Ayo. Kenapa dinamakan tahun gajah? Silakan. Karena saat itu ada tentara bergajah yang menyerang Ka'bah. Silakan, Masya Allah. Baik, yang ikhwan. Gampang kok yang ikhwan ini. Saya kasih gampang-gampang yang ikhwan, gak sulit kok. Ada berapa istana Kisra yang hancur di saat Rasulullah dilahirkan? 14, benar. Kasih. Langsung, iya, cepet. Kalau cepet dia. Masih berapa, Ustaz? 2 lagi. Akhwat 1, ikhwan 1. Baik, akhwat 1 lagi. Akhwat 1 lagi ya. Masya Allah. Baik. Siapakah yang memberikan nama kepada Rasulullah SAW dengan nama Muhammad? Ya. Abdul Muthalib, benar, Masya Allah. Baik, ikhwan yang terakhir. Terakhir nih ikhwan, ya, terakhir kan? Azam langsung tegang gini. Belum masih soal azam. Di manakah Rasulullah SAW dilahirkan? Siapa Pak Joko? Siapa Pak Joko yang nunjuk? Ya, yang jawab lengkap, jangan kotanya doang. Bani Hashim, benar. Di kata Makkah. Baik, Pak Joko yang milih, Pak Joko ya, bukan saya, Feras. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari kisah kelahiran Rasulullah tadi.
Sampai ketemu nanti insya Allah di pertemuan akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.